Wait, 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 wait. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Anda semua. Siap, Pak. Terima kasih telah bersedia melakukan diskusi kelompok pada hari ini. Oke, pada kegiatan kali ini kita melakukan diskusi kelompok dan itu Bapak sudah memberikan asesmen minggu lalu kepada Anda semua, dan hasil asesmennya bahwa terlihat Anda semua memiliki motivasi belajar yang cukup rendah dan menurun ya. Oke. Nah, pada kegiatan kali ini mungkin kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang memimpin berdoa? Oke, silakan. Jadi pada kawan-kawan semuanya, sebelum kita mulai dari kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Baik, terima kasih kepada Anda yang telah memimpin doa untuk kegiatan diskusi kelompok kita pada hari ini. Mungkin dengan kita berdoa tadi, kegiatan diskusi kelompok kita mudah-mudahan berjalan dari awal sampai akhir ya. Amin. Mungkin sebelum kita masuk kepada kegiatan, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu. Tapi Bapak maunya perkenalan itu kita pakai kondisi belajar Anda. Jadi misalnya nama Bapak Kolbi Konversiti, kondisi belajar Bapak semangat misalnya. Oke, mungkin ada yang mau dimulai dari sebelah kanan terlebih dahulu. Oke, sebelah dulu. Oke, silakan Anda. Perkenalkan Pak dan teman-teman, nama saya Evan. Kondisi wajah saya saat ini agak sedikit gelap Pak. Oke. Baik, kawan-kawan semuanya, nama saya Fahmi. Kondisi saya saat ini stabil. Oke. Perkenalkan, nama saya Nurul Nurjana. Kondisi belajar saya pada saat sekarang ini agak kurang semangat. Baik, perkenalkan nama saya Fiatensi. Kondisi belajar saya saat ini adalah dalam proses berjalan. Oke, bagus. Itu sebenarnya kita lihat Anda semua mempunyai mungkin masalah belajar yang cukup sama ya, itu. Makanya terlihat dari motivasi belajar Anda yang cukup menurun. Oke, di sini untuk kegiatan kursus kelompok Anda semua sudah pernah mengikutinya sebelumnya? Belum. Oke, belum. Berarti tidak tahu ya apa itu kursus kelompok? Tidak. Oke, Bapak jelaskan ya, kursus kelompok itu adalah kegiatan pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor, khususnya guru BK Bapak kepada Anda semua, yaitu sebagai konselingnya dan atau sebagai siswanya untuk mengataskan masalah atau dan mencari solusi dari masalah yang Anda alami. Nah, sebenarnya konseling itu ada dua formatnya, konseling individual dan konseling kelompok. Konseling individual itu hanya Bapak dan Anda itu sendiri-sendiri. Itu kalau konseling kelompok itu kita formatnya itu seperti sekarang, duduk berlingkar dan berkelompok. Jumlah anggotanya bisa dari 6 orang dengan Bapak sampai 9 orang. Oke, untuk konseling kelompok bisa dipahami? Bisa. Bisa. Bapak juga menggunakan pendekatan, yaitu pendekatannya SFBC, kepanjangannya Solution Focus Brief Counseling. Nah, artinya pendekatan yang Bapak gunakan ini lebih berfokus pada solusi yang Anda masalah yang berfokus pada solusi dari masalah yang Anda alami, bukan pendalaman masalah yang Anda alami. Oke, mungkin bisa dipahami? Bisa, Pak. Di sini ada yang bisa sedikit menyimpulkan dari yang Bapak sebutkan tadi? Ya, bisa.
Oke, silakan. Jadi konseling kelompok ini terdiri dari 6 sampai 9 orang, Pak. Oke. Yang dimana Bapak sebagai konselor dan kami sebagai konselingnya. Oke. Biasanya kegiatan itu dilakukan seperti saat ini dengan cara duduk melingkar. Oke, bagus. Terima kasih kepada Anda yang telah mampu menyimpulkan dari apa yang Bapak bicarakan tadi ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita ada beberapa aturan terlebih dahulu mengenai kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Nah, yang pertama kita harus saling menghargai pendapat antar anggota kelompok. Yang kedua, kita tidak boleh memotong pembicaraan dari teman Anda. Dan yang ketiga, kita harus menjaga kerahasiaan. Artinya apa yang kita bicarakan di sini maka akan berakhir di sini, tidak sampai keluar. Nah, dan yang terakhir itu Anda semua mungkin minta berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini berlangsung ya. Artinya Anda secara sukarela mengemukakan pendapatnya. Mungkin Anda semua bisa bersedia? Bersedia. Oke. Kita mungkin SPT terlebih dahulu. Jadi Bapak ingin SPT-nya itu dulunya adalah Andi. Jadi Bapak ketika ngomong Andi pegang hidung, tapi Bapak pegang telinga, nah maka Anda harus pegang hidung gitu, karena dulunya Andi ya. Oke, kita nanti tes dulu ya. Oke, Andi pegang hidung. Oke, Andi pegang mulut. Andi pegang mata. Andi pegang hidung. Andi pegang tangan teman. Oke, bagus. Oke, mungkin kita langsung aja coba main gamenya ya. Nampaknya sepertinya nggak mulai fokus gitu. Oke, Andi pegang kepala. Andi pegang hidung. Andi pegang mata. Andi pegang kepala. Andi pegang mata. Andi pegang telinga. Oke, bagus. Nah, oke, mungkin kita kasih hapus dulu. Oke, mungkin kita masuk saja ke tahap peralihan, yaitu kita sebelum pembahasan dimulai, Bapak mau tanya dengan perasaan Anda semua. Bagaimana perasaan Anda pada hari ini? Bahagia, Pak. Oke, bahagia. Ada yang? Senang. Oke, senang, bagus. Siap mengikuti kegiatan. Oke, bagus. Menyenangkan. Oke, menyenangkan. Oke. Terima kasih kepada Anda. Semoga dengan ini kegiatan kita dapat berjalan dengan nyaman dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke. Bapak mau bertanya kepada Anda, jika siapa yang ingin secara sukarela berbagi permasalahan mengenai kesulitan yang dialaminya dalam belajar? Ada yang secara sukarela? Oke. Saya lebih sering banyak waktu dalam bermain handphone daripada mengerjakan tugas, sehingga tugas saya banyak yang menumpuk. Oke. Kalau saya sering merasa malas dalam belajar dan malas dalam membuat tugas. Selalu menunda-nunda. Oke, seperti menunda tugas itu ya. Oke. Saya mungkin juga sama, itu menunda-nunda tugas dikarenakan memikirkan bahwasanya waktu yang untuk mengumpulkan tugas itu masih banyak, sehingga saya menyepelekan suatu tugas. Oke. Kalau dari saya Pak, sama juga menunda tugas dan terkadang sulit untuk membagi waktu antara tugas sama organisasi Pak. Oke. Kalau saya, Pak, membuat tugas, Pak. Karena itulah saya di semester sekarang agak sedikit banyak, Pak. Oh, berarti karena tekanan tugas banyak gitu ya, sehingga Anda agak malas gitu atau tidak ada motivasi untuk belajar atau membuat tugas gitu ya. Oke. Terima kasih kepada Anda semua sudah berbagi. Mungkin hari ini kita tidak akan fokus kepada permasalahan yang Anda alami, tetapi kita lebih fokus pada mencari solusi yang mungkin bisa kita lakukan ya. Oke, di sini Bapak mau bertanya lagi. Nah, mau memberikan sebuah pernyataan sekaligus bertanya. Misalkan nih malam ini terjadi keajaiban dan masalah belajar Anda itu sudah teratasi. Nah, ketika bangun besok pagi, apa sekiranya hal pertama yang
menunjukkan bahwa masalah yang Anda alami itu hilang? Oke. Kalau saya jika ada keajaiban besok pagi setelah saya bangun tidur, saya berharap saya tidak mempunyai rasa malas lagi dalam belajar dan saya mempunyai jadwal yang teratur dalam belajar dan mengerjakan tugas. Oke, bagus. Ada lagi? Oke. Mungkin jika ada keajaiban di mana saya bisa bangun dengan keadaan masalah yang sudah selesai, saya berjanji kepada diri saya sendiri untuk tidak akan menjadi orang yang dulu, yaitu orang yang tidak orang yang menunda tugas. Saya tidak mengulangi hal yang sama, dan juga saya tentunya akan melakukan antisipasi agar semua itu tidak akan terjadi dengan membuat reschedule dan juga memanajemen waktu. Juga di sini saya akan berjanji untuk memprioritaskan lain yang lebih terpenting terhadap diri sendiri. Oke, bagus. Ada lagi? Oke. Baik, apabila ada keajaiban di esok hari, saya akan lebih fokus dan lebih rajin lagi dalam pembuatan tugas, sehingga tugas saya ini tidak akan menumpuk lagi ke depannya. Oke, bagus. Oke, silakan. Jika ada keajaiban suatu pagi saat saya bangun Pak, saya agak sedikit lega dan saya akan berubah atau saya akan lebih pandai mengatur waktu belajar saya supaya tidak hilang lagi Pak. Oke, bagus. Oke, Anda silakan. Kalau saya baru bangun tidur untuk belajar kayak itu Pak, saya diawali dengan rasa syukur Pak, karena masalah saya cukup kurang Pak. Dan saya kedepannya lebih memprioritaskan waktu antara kuliah sama organisasi Pak. Oke, bagus. Nah, sebenarnya Anda semua itu sudah memiliki gambaran mengenai kondisi yang ingin Anda capai dari masalah yang Anda alami kan? Nah, oke. Jika kondisi ideal berapa dari 10 dan kondisi paling buruk berapa dari 0 saat ini dari Anda dari masalah Anda alami itu? Oke. Kalau saya 6 Pak. 6. Oke. Saya 6 juga Pak. 6. Oke. Saya Oke. Saya 5. Oke. 5, Pak. Oke. Nah, Bapak mau tanya, kenapa bukan angka yang lebih rendah? Oke. Karena mungkin saya masih bisa menyeimbangkan antara bagaimana caranya memprioritaskan sesuatu dan juga bagaimana caranya untuk tidak menunda tugas. Oke, bagus. Kalau saya karena saya masih mau ingin berubah. Oke, berarti ingin berubah dari kebiasaan malas itu ya. Oke, bagus. Kalau menurut saya masih bisa mengatur dan menyeimbangkan antara yang lebih penting dahulu. Oke, bagus. Nah, Kalau saya cukup bisa minimalkan antara waktu kalau pas kuliah, kalau waktu juga organisasi Pak. oke, berarti membagi waktu ya, gitu ya. Oke. Saya juga itu Pak ada yang membagi waktu ke depannya supaya tidak hilang lagi Pak. Oke, bagus. Nah, artinya Anda semua sebenarnya sudah memiliki kekuatan dan usaha untuk berubah ya, gitu. Jadi nggak ada dalam pikiran Anda berarti yang sampai 0 atau bahkan kedua gitu ya. Oke, bagus. Nah, dari angka tadi, apakah pernah ada Bapak mau bertanya lagi? Apakah pernah ada waktu ketika masalah tersebut berkurang atau tidak muncul? Oke. Mungkin ada waktu di mana masalah tersebut tidak muncul dikarenakan saya memiliki semangat di beberapa mata kuliah yang buat saya itu lebih cepat mengerjakan tugas tersebut, dan juga apabila berada di situasi tidak ada tekanan banyak dan beberapa tugas di mana hanya tugas tersebut yang harus dikerjakan, maka saya akan lebih cepat mengerjakan tugasnya. Oke, bagus. Berarti Anda itu ya lebih ke mata kuliah yang lebih disukai itu ditekankan, dan juga ketika ada tekanan maka tugas itu juga akan terselesaikan gitu ya. Oke, bagus. Kalau saya saat saya memiliki target yang jelas saat mengerjakan tugas Pak. Oke, berarti ada targetnya gitu ya. Oke, bagus. Kalau menurut saya ketika saya belajar bersama teman dan ketika saya fokus dan saya memiliki kesenangan dalam waktu tersebut. Bagus. Lagi. Oke, silakan. Jadi kalau saya Pak, kalau lebih baik insya Allah sama diskusi komunikasi sama orang lain Pak, itu lebih menggunakan komunikasi sama kuliah Pak. Jadi kan ada presentasi. Oh iya, iya. Berarti dilatih gitu ya. Oke.
Oke. Kalau saya Pak dalam mengerjakan tugas agak tepat waktu Pak, karena itulah saya adalah Pak mengerjakan satu tugas dalam satu waktu Pak. Oke. Benar kita sebenarnya itu luar biasa, berarti sebenarnya Anda semua sudah berhasil dalam mengatasi masalah tersebut. Nah, pengalaman itu bisa menjadi modal bagi Anda untuk kedepannya melakukan perubahan kembali ya. Oke, dari pengalaman tadi itu langkah kecil apa yang sekiranya bisa Anda lakukan di sini? Oke. Kalau saya untuk minggu kedepannya saya akan membuat jadwal dan lebih mementingkan mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikeluarkan Pak. Oke, bagus. Anda sekarang? Saya Pak, saya akan Oke, ada lagi? Oke. Mungkin saya akan lebih memotivasi diri sendiri bagaimana caranya bisa bersemangat dalam mengerjakan tugas dan juga tentunya membuat schedule tugas yang mana tugas mana yang lebih dahulu dikumpulkan, maka saya akan mendahulukan itu dan juga tidak akan membuat diri saya mengerjakan tugas hamil-hamil. Dan juga di sini saya akan mencari lagi bagaimana caranya agar memprioritaskan sesuatu yang lebih penting. Oke, bagus. Kalau saya membuat target pada harian dan mencari tempat yang nyaman dan tenang agar rasa malas itu tidak muncul lagi. Kalau saya sama dengan teman-teman, yaitu akan membuat jadwal dalam mengerjakan tugas dan lebih mementingkan mana yang dipentingkan dulu. Oke, nah bagus sekali. Mungkin solusi tersebut berasal dari Anda semua dan kemampuan Anda dalam melakukannya nantinya ke depannya ya. Oke. Mungkin Anda semua dari kegiatan hari ini kita dapat belajar bahwa setiap orang sebenarnya memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Yang terpenting adalah menemukan langkah kecil yang dapat dilakukan secara konsisten. Gitu. Bapak melihat Anda semua sudah memiliki banyak potensi dan solusi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin semoga rencana yang telah Anda buat dapat dilaksanakan dengan baik. Oke, sebelum kita akhiri, bagaimana pesan dan pesan teman-teman dalam kegiatan musik kelompok kita pada hari ini? Oke. Kalau kesan saya Pak, dengan menggunakan Pak di konser konten ini, kita bisa mengenal orang baru dan memberitakan masalah apa yang kita hadapi saat ini Pak. Untuk pesannya, kalau bisa data ini kita laksanakan secara efektif dengan Pak, kayak di kampus atau di pemandangan di Pak. Oke. Satu lebih respect melakukannya. Oke. Oke. Pesan saya melakukan KKP kali ini saya sangat bahagia dan di sini saya juga menemukan titik terang di mana mendapatkan solusi bagaimana caranya untuk tidak menunda-nunda tugas. Dan saya berpikir bahasanya masalah ini bukan hanya terjadi pada diri saya sendiri dan juga orang lain mungkin juga mengalami hal yang sama. Di sini saya dapat belajar hal-hal yang baru dan juga pesannya bagi saya seperti yang dikatakan tadi bisa dilakukan di outdoor agar pikiran itu juga lebih terbuka. Oke, bagus. Lagi. Kalau saya, pesan saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan setelah ini agar tidak muncul lagi rasa malas dalam mengerjakan tugas. Pesan saya sama dengan teman-teman yang lain, waktu yang lain di KKP-nya di outdoor. Oke, mungkin terima kasih dari pesan-pesan teman-teman. Mungkin kedepannya kita melakukan proses kelompok ini mungkin di luar atau kegiatannya lebih bisa dilakukan dengan nyaman di tempat-tempat yang sudah Anda minta tadi ya. Oke, terima kasih atas partisipasi Anda semua. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi tadi kegiatan kita tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Baik, Bapak saja yang memimpinnya. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekian kegiatan pesan kelompok kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo